Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamun qawlan min rabbir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wal Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyal ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhakamil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah. Al-ayah wallahu ma'nana bil muradi. Wa qala aidan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-ayah wallahu ma'ana bil muradi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasirtu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atra wan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum Nusantara, yang insyaallah berkah dan juga ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala zala-zalaluh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Yusuf Yasin dalam Assalamualaikum Nusantara. Fa insyaallah saya doakan semoga fa insyaallah seluruh jamaah di mana saja berada, terkhusus di bumi pertiwi Indonesia, ada dalam keberkahan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dalam acara ini. Insyaallah saya akan bawakan tema mencintai Al-Qur'an. Sebagaimana dalam doa yang saya kumandangkan, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama waj'alhu lana imama. Kita minta sama Allah Al-Qur'an sebagai imam dalam kehidupan kita. Materi kali ini yang pertama adalah kiat dalam kehidupan kita sehari-hari membaca Al-Quran satu huruf saja. Subhanallah. Kenapa membaca Al-Quran hanya satu huruf? Karena betapa pentingnya kita membaca Al-Quran di dalam kehidupan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum saya lanjutkan kepada materi bagaimana kita mencintai Al-Quran, bertasbihlah, berzikirlah dalam satu kalam, karena insya Allah akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode tema kali ini kita berdoa bersama-sama, fa insya Allah acara ini Allah berkahi dan muliakan sampai kita mendapatkan pahala di akhirat nanti. Jamaah Assalamualaikum Nusantara di mana saja berada. Yang pertama kiatnya adalah setiap hari kita membaca satu huruf saja Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana, kenapa kita harus membaca Al-Quran satu huruf? Karena baginda Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadisnya bersabda, satu huruf Allah akan lipat gandakan pahala ganjarannya, kebaikannya menjadi 10 kali kebaikan. Subhanallah. Kita contohkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita sebagai umat muslim harus melakukan ibadah sholat. Di dalam sholat tersebut ada yang dinamakan rukun sholat, yaitu membaca Fatihah. Fatihah ini adalah bagian daripada Al-Quran, surat yang pertama
yang disebut Ummul Quran dan juga Asbabul Masani. Di dalam Fatihah ini ulama mengatakan hurufnya adalah 139 huruf. Ada juga yang mengatakan ulama 136 huruf. Subhanallah, saya tidak akan berbicara yang dinamakan perbedaan ulama, tetapi saya akan ambil satu poin. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, di dalam kehidupan kita harus kita berikan interaksi jasmaniah kita, ruhaniyah kita, mata kita, telinga kita, kaki kita harus diberikan haknya. Apa hak mata kita? Apa hak telinga kita? Apa hak jasmaniah kita? Adalah untuk mata melihat dengan huruf-huruf Al-Quran, telinga kita haknya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, tangan kita berhak untuk memegang Al-Quran. Kalau andai pun kata di dalam kehidupan kita tidak memberikan hak tersebut kepada anggota tubuh kita, berarti kita merampas haknya. Subhanallah, kita berdosa kepada anggota tubuh kita. Wa tashhadu arzuluhum bima kanu yaksibun. Maka nanti anggota tubuh kita akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tidak diberikan haknya. Subhanallah, ibadallah, hamba-hamba Allah di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai ini. Yang pertama, kita membaca Fatihah. Dalam huruf Fatihah itu ada 139 huruf. Di dalam kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu saja yang diperlukan oleh Allah kepada kita sebagai hamba Allah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17 rakaat berarti kita membaca di dalam satu hari, satu malam 17 kali Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada 139 huruf. Kalau Allah lipat gandakan satu hurufnya menjadi 10 kali lipat kebaikan, 17 kali 10. Atau satu kali huruf saja, umpamanya 139 kali satu kali kita membaca Fatihah, berarti 1390 kebaikan yang kita dapatkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu huruf kita membaca alif saja ditikalkan, lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Di dalam membaca Fatihah 139 huruf, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah 1390 kebaikan. Itu adalah satu Fatihah. Dan kalau kita mengerjakan ibadah sholat 5 waktu 17 rakaat, di dalam sholat tersebut ada yang dinamakan rukun sholat, yaitu membaca Fatihah. Yang pertama adalah rukun sholat kita berniat. Yang kedua kita takbiratul ihram. Yang ketiga adalah rukun sholat kita membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Di dalam Fatihah ini yang tadi saya terangkan 139 huruf dikali 17. Subhanallah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Itu satu huruf saja. Kita melakukan pembacaan setiap hari dengan cara mencintai Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Subhanallah, Nabi memberikan perintah kepada kita, pencerahan bagaimana kita menerangi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Dimulai dengan rumah. Rumah tersebut mewah, rumah tersebut megah, bahkan cahayanya sampai terang benerang. Tetapi menurut baginda Nabi dan menurut agama, rumah tersebut tidak ada cahayanya kalau tidak dibacakan Al-Quran. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, yang sudi kenannya menyaksikan tayangan Asal Nusantara pada kesempatan ini, yuk kita giat. Bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran?
kita lihat kalamullah, bahwa Al-Quran adalah kitab kita, pedoman kita. Walaupun kita hidup bersama seorang ustadz, walaupun kita hidup bersama seorang habaib, walaupun kita hidup bersama orang-orang yang soleh dan soleha, tetapi pada internalnya kita tidak mengikuti daripada ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran, kita ada dalam kerugian. Subhanallah, bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan bagaimana kita harus mencintai Al-Quran? Kita harus paham dulu bagaimana isi-isi Al-Quran tersebut. Yang pertama, kita lihat ayat-ayat Al-Quran mengatakan di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ahlaini, Allah mempunyai dua keluarga. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dan orang tersebut yang selalu mengingat Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sebagai manusia yang diberikan nafsu, dan bahkan setiap hari kita melupakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan terus-terus mencari dunia, bahwa dunia ini kita tahu bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Subhanallah, hari demi hari kita mengejar dunia, kita lupa kepada kitab yang sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran kalau sudah menjadi ukuran dalam kehidupan, menjadi imam dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan terarah. Hidup kita akan ada yang dinamakan pelabuhan, yang pelabuhan itu menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nabi berpesan dalam satu sabdanya, Alif Lam Mim itu bukan diukur satu huruf, itu adalah 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Kalau 3 huruf ini dikali 10 satu huruf kebaikan dari Allah, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, sedang kita membaca hanya dengan kalimat Alif, Lam. Mohon maaf saya bilang hanya. Kalau kita rajin membaca Al-Quran tiap hari dan bisa menyinari dalam kehidupan kita, di rumah kita, di kantor kita, di tempat-tempat kewajiban kita mencari rezeki umpamanya, tapi kita selipkan yang dinamakan kecintaan kita kepada Al-Quran, membuka ayat suci Al-Quran. Dengan membaca 1 huruf saja, kita sudah menjadi perniagaan. Subhanallah, kita sudah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan jual beli itu tidak akan ada kerugian yang didapatkan oleh orang yang selalu mencintai atau membaca Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan saya mengatakan bagaimana kita mencintai Al-Quran, banyak metode yang harus kita lakukan. Yang pertama, ikhra, bacalah Al-Quran dulu. Belajar, wah saya mah belum bisa baca Al-Quran. Pertama dari huruf alif. 1 hari kita belajar alif, 2 hari kita belajar ba, 3 hari kita belajar huruf ta, 4 hari kita belajar, dan seterusnya. Terus kita hafalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut, dan terus kita belajar dan belajar dan belajar, dan insya Allah kita sampai kepada yang dinamakan bisa membaca Al-Quran. Kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran? Karena dalam kehidupan di akhirat nanti tidak ada manusia yang berbahasa lain kecuali dengan bahasa Al-Quran. Derajat manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu hanya sesuai dengan pembacaan Al-Quran tersebut. Hadirin jamaah TV One, Assalamualaikum Nusantara, di mana saja berada. Yang pertama poinnya adalah bagaimana kita belajar Al-Quran jangan dilihat dengan usia. Ada orang yang 50 tahun baru belajar Al-Quran, alhamdulillah sampai 60 tahun sudah bisa. Ada orang yang belum bisa Al-Quran terus gigih belajar. Bagaimana motivasinya kalau kita belum bisa belajar Al-Quran? Lihat, kalau kita mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, lidah bisa berbicara,
tetapi semuanya tidak diberikan hak untuk membaca Al-Quran, ini akan ditanya di akhirat nanti. Kita sangat malu. Ada orang yang tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa berbicara, ada orang yang tidak bisa mendengar, tapi mampu yang dinamakan membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran. Ada orang yang tidak bisa berbicara, tapi beliau mampu untuk menulis huruf-huruf Al-Quran dan itu menjadikan tahfidz dalam kehidupan. Subhanallah. Dan kita manusia yang sempurna, yang Allah berikan suara untuk bisa mengucapkan ayat suci Al-Quran tersebut. Dan bagaimana nanti di hadapan Allah? Kita bersaksi kalau kita tidak mau membaca Al-Quran. Cintailah Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Sayangi Al-Quran, Al-Quran adalah akan menerangi kita. Al-Quran akan menjadi benteng yang utama di dalam kehidupan dunia dan akhirat kalau kita mengategorikan Al-Quran sebagai kitab kita. Masya Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Petunjuk dalam Al-Quran. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bagaimana kita caranya mengerjakan sholat? Bagaimana caranya kita mengerjakan puasa sesuai syariat baginda Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak mengenal Al-Quran? Kalau kita tidak melihat arti makna daripada Al-Quran tersebut, dari mana kita bisa tahu? Itu mungkin dari para ulama-ulama. Dan ulama ini ilmunya sangat berbeda dengan kita. Dan kita kaji, subhanallah, ilmu-ilmu ulama. Kita serap bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita harus mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Bangun tidur, jangan dulu lihat HP. Bangun tidur, jangan dulu lihat apa-apa. Berwuduklah, sucikan diri kita. Ambil Al-Quran, baca walau biharfin, walaupun satu huruf. Baca walau biayatin, walaupun satu ayat. Baca walau bizudin, walaupun satu sud. Apa? Maka kita akan menjadi orang-orang yang lidahnya, menjadi orang-orang yang suaranya akan timbul hikmah, kemuliaan di dalam perkataannya. Karena Al-Quran, manunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah. Al-Quran kalau kita baca setiap hari, kita tolaah tiap hari, kita riyadohi tiap hari, kita baca tiap hari, dan dalam kehidupan kita seperapat waktu kita berikan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah apa yang kita keluarkan dari mulut lisan kita akan menjadi hikmah atau akan menjadi berkah atau menjadi sifat bagi dalam sesuatu keinginan dan kehidupan kita yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kiatnya kita setelah mencintai Al-Quran? Aplikasikan isinya dalam setiap kehidupan kita. Al-Quran memerintah kita melakukan ibadah sholat, ya sholat, karena itu adalah kewajiban sebagai orang mukmin. Al-Quran memerintahkan kita puasa, kita puasa. Al-Quran memerintahkan kita berhaji, kita berhaji. Al-Quran memerintahkan kita untuk menikah, ya menikah. Subhanallah, jangan sampai Al-Quran ini kita belakangi dan tidak menjadi imam dalam kehidupan kita, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illa ladzina amanu wa amilus soleh. Demi masa, demi waktu, manusia ada dalam kerugian kecuali orang yang beramal soleh. Yang pertama, marilah kita mendawamkan membaca ayat suci Al-Quran. Sebagaimana para ulama terdahulu mengatakan, ada yang menghatamkan Al-Quran sehari semalam, ada yang menghatamkan 3 hari 3 malam, ada yang menghatamkan 7 hari 7 malam, ada yang menghatamkan 40 hari 40 malam, ada juga yang menghatamkan 1 hari, dan ada juga yang menghatamkan Al-Quran 1 malam. Subhanallah. Kita timbang, kita lihat ada di mana kita nanti di akhirat kalau kita tidak mencintai Al-Quran.
Karena Al-Quran adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, warisan beliau yang tidak akan hancur walaupun ditelan masa. Satu-satunya kitab yang Allah jaga dari malapetaka, bencana, tangan-tangan yang zail adalah Al-Quran yang selalu utuh isinya di zaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai zaman daripada para syuhada wassolihin dan sampai zaman kita. Pak, insya Allah Al-Quran menjadi kitab utuh bagi kehidupan kita. Alhamdulillah, dengan kita kajian bagaimana mencintai Al-Quran, Fa insyaallah menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, selalu berlomba-lomba membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari, di sore hari, di pagi hari, dan di masa-masa waktu senggang kita membaca Al-Quran. Walaupun pakai handphone, kita buka Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dipakai handphone? Dan situ harus ada dalam kesucian. Karena kalau sudah dibuka handphone tersebut berwujud Al-Quran, itu menjadi mazhab Al-Quran. Maka orang yang tidak punya wudhu tidak boleh memegang handphone tersebut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tulisan-tulisan Al-Quran. Boleh kita baca, boleh dibaca setelah kita dalam keadaan suci. Tetapi kalau kita tidak dalam keadaan suci, berarti kita berdosa. Karena Al-Quran adalah kitab suci, tidak boleh dipegang oleh hamba-hamba Allah yang kotor. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Waqiah pun ada bahwasannya Al-Quran harus dipegang dengan apa? Dengan kesucian. Inilah satu-satunya kitab yang harus dipegang dalam keadaan suci adalah Al-Quran. Beda dengan kitab lain. Makanya hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di dalam zaman era globalisasi dan teknologi yang sangat canggih ini, banyak kita dilupakan untuk melihat Al-Quran. Berapa juzkah Al-Quran, berapa suratkah Al-Quran, berapa ayatlahkah Al-Quran, dan berapakah contoh-contoh yang harus kita ikuti dalam Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada ujung kesimpulan. Bagaimana manusia di alam dunia Allah ciptakan adalah untuk menjadi hamba, untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak hidup di zaman para sahabat, kita tidak hidup di zaman para wali, kita tidak hidup di zaman para syekh, kita hidup di zaman sekarang. Apa yang harus menjadi pedoman adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, cintai Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Tularkan kepada anak-anak kita, tularkan kepada keluarga kita. Setiap hari kita harus walaupun bi ayat, walaupun bil harap, walaupun bil zud, atau walaupun bi Quran seluruhnya kita baca. Fa insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Kesalahan pasti adalah milik saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Fa insyaallah semua yang saya bahasakan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada benarnya, kalau ada salah milik saya. Subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Terima kasih TV One. Assalamualaikum Nusantara, semoga jaya, Pak, insya Allah semuanya, selamanya, segalanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.